Sallallahu subhanallah Muhammad Rasulullah Sallallahu subhanallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim wal ulama, para asatidzah wa ustadzat, para guru, para sesepuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, para calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, dan salah satu nikmat yang terkadang dilupa oleh hambanya adalah nikmatul ibadah. Tidak semua orang diberikan kenikmatan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Mungkin mereka makan, kita juga makan, mereka minum, kita juga minum, mereka bernafas, kita juga bernafas, mereka tidur, kita juga tidur. Tapi ada satu nikmat yang tidak diberikan kecuali oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah nikmatul iman wal Islam wal ibadah. Nikmat yang tidak diberikan oleh semua manusia kecuali mereka yang insyaallah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti tanda Allah masih mencintai hambanya adalah dengan memudahkan hambanya untuk melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian hari ini kita masih dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah, memenuhi panggilan sayangnya Allah, maka mudah-mudahan sebagaimana muadzin sampaikan, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Disambut di dalam Quran surat ke-23 ayat yang pertama, Allah mengatakan apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Maka jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang masih disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya adalah orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mengucapkan jazakallahu khairan sudah diundang berziarah ke masjid yang masya Allah ya, sepertinya lapang, adem, nyaman, dan mudah-mudahan kajian kita pada hari ini memberikan banyak manfaat, wabil khusus kepada al-fakir pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Saya Fadlin Abu Akmal, alhamdulillah tinggal di Taman Wisma Asri ya, insyaallah 20 menit lah dari rumah ya ke sini, kalau nggak macet kata Pak Haji tadi. Alhamdulillah saya dikaruniai 7 orang anak ya, dan insyaallah yang hidup tinggal 5, yang 2-nya sudah diambil oleh pemiliknya. Dan aktivitas saya sebagai pembina di Rumah Quran Darul Ihsan Kota Bekasi, saya juga aktivitas di Sahabat Majelis Ulama Indonesia sebagai koordinator bidang pendidikan dan sumber daya Islam. Kemudian saya seorang guru ngaji, Pak. Makanya paling banyak alhamdulillah jamaah saya tuh ibu-ibu ya, yang bapak-bapak paling kajian malam Ahad di pekan kedua sama malam Senin di pekan ketiga, sama kajian subuh di Masjid Ar-Raudhah Pesona Anggrek. Sisanya emak-emak semua ya, alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ya bisa memberikan semangat buat kita semua untuk terus bisa mengenal Islam lebih dalam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memudahkan dirinya untuk berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa untuk menuju surga itu butuh ikhtiar. Walaupun Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa kita ini masuk ke dalam surga bukan karena amalan kita. Dan para sahabat bertanya ketika itu kepada Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk saya. Bahwa saya masuk surga bukan karena amal saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus orang Bulak Macan nyeletuk, kalau begitu ngapain kita capek-capek sholat? Kalau begitu ngapain kita capek-capek puasa? Kalau begitu ngapain kita capek-capek ngaji? Ternyata capek-capeknya kita untuk mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhtiar kita untuk masuk ke dalam tempat yang Allah janjikan sebagai tempat yang mulia, dan isinya adalah orang-orang yang mulia. Maka kita hari ini sedang memantaskan diri untuk menjadi orang yang mulia. Bagaimana menjadi orang yang mulia dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Allah mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah. Ingat Pak, kemuliaan kita itu bukan pada manusia. Kemuliaan kita itu bukan pada harta kita, pujian makhluk, bukan popularitas kita, bukan pada kekuasaan kita, bukan. Tapi di mata Allah kemuliaan seseorang itu ada pada takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya hari ini kita datang memenuhi panggilan Allah karena kita pengen mulia, Pak. Bukan karena sholat ini yang membutuhkan Allah. Bukan karena sholat ini yang mengundang manusia. Bukan karena kalau sholat ini ngarepnya dapat rezeki yang banyak. Bukan. Kita datang ngaji, baca Quran, puasa, sholat, haji, umrah. Karena kita kepengen mulia di hadapan siapa, Pak? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah alasan kita kenapa hari ini kita masih istiqomah untuk menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita sudah mulia, tapi karena memang kita kepengen mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini mudah-mudahan ada bekal 5 kewajiban yang tidak boleh kita tinggal agar kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita turunkan minimal 5 saja dari ketakwaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tadi, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling bertakwa. Maka kita turunkan menjadi 5 aktivitas yang kemudian tidak boleh manusia itu tinggalkan. Yang pertama adalah ibadah. Yang pertama apa, Pak, Bu? Ibu-ibunya ada ya? Ada ya? Oh, Masya Allah. Yang pertama apa? Ibadah. Manusia ketika diciptakan berbeda dengan binatang ketika diciptakan. Itulah kenapa yang menjadi pembeda antara manusia, jin, dan binatang adalah dari ibadah. Kenapa kemudian manusia dan jin diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa, Pak? Kenapa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa kita disuruh beribadah, Pak? Kenapa jin disuruh beribadah? Kenapa, Pak? Kenapa? Karena manusia diberikan akal, sedangkan binatang tidak diberikan akal. Itulah kenapa monyet nggak wajib sholat, Pak. Gajah nggak wajib sholat. Jangan sampai kalau kemudian kita ke taman safari, ke kebun binatang, sebelum zuhur, ternyata binatangnya pada apa? Pada hilang. Ditanya, kenapa binatang pada hilang? Lagi ngantri di musola di masjid. Nggak ada kan? Nggak ada istilah monyet, binatang, ibadah. Kalau kemudian binatang, tumbuhan berzikir atau zikrullah, iya. Tapi kemudian sholat seperti kita, tidak. Kenapa? Karena yang diwajibkan ibadah adalah manusia dan jin. Karena Allah memberikan akal kepada manusia dan jin. Sehingga ketika diberikan akal, akalnya harus difungsikan untuk menjadi seorang hamba Allah Ta'ala. Itulah kenapa kita dilahirkan sebagai statusnya Abdullah. Siapa, Pak? Abdullah. Siapa itu Abdullah? Hamba Allah. Berarti kalau kita statusnya hamba Allah, tugas kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai Allah sendiri yang memutuskan kita untuk istirahat. Makanya kalau hari ini kita, Ustaz, sholat lagi, baru zuhur udah asar, baru sholat asar udah maghrib. Capek, Pak? Capek, Ustaz. Nggak apa-apa capek ya. Kenapa? Karena memang dunia itu tempatnya capek. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, Pak. Dunia ini tempat meninggal. Maka ketika dunia ini tempat kita meninggal, berarti ada aktivitas ibadah yang harus kita lakukan sampai datangnya waktu ajal kita nanti. Pertanyaannya,
Apakah di antara kita sudah ada yang tahu kapan waktu ajalnya? Kalau ada enak Pak. Bener nggak Pak Haji? Ya, si fulan wafatnya besok hari Ahad tanggal 19 Juli 2026 jam 10 pagi. Hari ini dia nggak keluar masjid Pak. Dia zikir, dia tobat, dia nangis. Kenapa? Besok mau mati jam 10. Sayangnya di antara kita tidak ada satupun yang tahu kapan kematian kita. Allah hanya memberikan kita kisi-kisi. Ya, apa kisi-kisinya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah sampai pada batas waktunya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Makanya kita lihat ada orang yang masih muda wafat. Saya punya murid kelas 11 Pak, sudah wafat. Ya. Saya punya anak usia 9 bulan, sudah wafat. Ada kemudian yang usianya sekarang 80 tahun, belum wafat. Artinya apa? Memang belum ajalnya. Itulah kenapa tugas kita di dunia ini menjadi seorang hamba. 17 kali kita baca itu Pak. Di surat apa? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb saya beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Rabb saya memohon pertolongan. Ya, jadi yang pertama, tugas kita adalah ibadah. Mau kaya, mau miskin, tetap ibadah. Mau presiden, mau pejabat, mau rakyat biasa, tetap ibadah. Kenapa? Karena ibadah adalah merupakan sarana kita untuk mengabdi sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Yang kedua, aktivitas manusia yang tidak boleh ditinggalkan adalah berdoa. Apa Pak? Berdoa. Apa Bu? Berdoa. Ustadz, saya udah berdoa, bosen. Doa bosen Pak. Kenapa Bu bosen? Habis doa saya nggak dikabul-kabulin Pak. Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa itu silahul mu'minin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam riwayat yang lain, doa itu adalah ruhul ibadah. Jadi doa-doa aja Pak. Urusan dikabul atau tidak dikabul itu urusan siapa Pak? Urusan Allah. Tapi yakin nggak Pak doa itu dikabul? Ya. Kenapa kita bisa yakin? Karena Allah sendiri yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku kata Allah, doalah kepadaku kata Allah, niscaya akan aku perkenankan doa. Kira-kira kalau Allah janji bakal ingkar tidak Pak? Tidak. Manusia iya. Makanya kalau dalam bab-bab tauhid Pak, di dalam ayat-ayat itu tidak terdapat kata insya Allah. Di surat Al-Baqarah 186 tuh Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lihat di ayat itu. Wa idza sa'alaka, wahai Muhammad, ketika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan kepada mereka, sungguh aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza, dan aku akan mengabulkan setiap permintaan mereka, setiap doa-doa mereka. Falyastajibu li wal yu'minu bi, selama mereka menjalankan perintahku dan mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Jadi kalau Allah udah janji, maka kita nggak boleh menganggap Allah ingkar janji. Kenapa? Karena akan merusak daripada akidah kita.
Kita nggak boleh sama sekali tidak yakin bahwa Allah mengijabah doa-doa hambanya. Tapi kenapa kemudian doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Allah, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui sedang engkau tidak tahu. Jadi yang tahu kebutuhan kita siapa, Pak? Allah. Maka ketika kita doa, ya Rob, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, tolong ya Allah, belum diijabah sama Allah. Bahkan ada orang yang kemudian doa pengen minta ke tanah suci, pengen umroh ke tanah suci, ternyata belum diijabah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kapan waktu yang tepat untuk mengijabah doa mereka. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Jadi jangan sekali-kali mengatur-ngatur Allah. Kita kan kadang kebiasaan, Pak, Allah diatur, pengen doa langsung diijabah. Ya, padahal Allah itu pasti mengijabah di waktu yang tepat. Betul nggak, Pak? Ya, ini yang harus jadi keyakinan kita, Pak. Allah pasti mengijabah di waktu yang tepat. Kalau toh pun tidak diberikan di dunia, Allah bayar nanti di mana? Di akhirat. Ya. Maka jangan pernah kita menganggap doa itu tidak diijabah. Karena Nabi Nuh juga berdoa agar anaknya jadi anak yang soleh. Faktanya, Kan'an bukan soleh jadi salah. Apakah kemudian Allah tidak mengabulkan doa Nabi Nuh? Bukan seperti ini. Ya, karena Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba. Jadi doa saja, Pak. Doa saja, Bu, minta sama Allah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun hanya sekedar sendal jepit yang putus, kata Rasulullah. Remeh nggak tuh, Pak? Remeh banget. Kenapa, Pak? Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak bergantung kepada siapapun. Artinya kita diajarkan Rasulullah untuk tidak minta kepada siapapun kecuali minta kepada Allah. Walaupun sendal jepit kita putus. Tuh. Apalagi minta Alphard, Pak. Minta ke Allah. Betul? Ya. Tinggal nanti pantas apa enggak, kan gitu. Ya kan? Minta aja, ya Allah saya pengen pergi haji. Minta aja, nggak tahu kita duitnya dari mana. Yang penting minta. Ya Allah saya pengen umroh, ya Allah saya pengen begini, ya Allah saya pengen. Minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah suka kepada hambanya yang meminta kepadanya. Allah senang kepada hambanya yang meminta kepadanya. Jadi yang kedua, jangan tinggalkan doa. Karena doa itu ya seperti kita kehausan lalu kemudian kita minum air. Nah, itu doa. Sebegitu butuhnya kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang sombong, yang dia tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak menyukai orang-orang seperti itu. Justru Allah suka sama orang yang minta, tapi mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang pertama kali yang kita nggak boleh tinggal adalah ibadah, yang kedua yang nggak boleh kita tinggal adalah doa. Yang ketiga, jangan tinggalkan ikhtiar. Ya, jadi ikhtiar semaksimal mungkin. Karena Allah tidak pernah melihat hasil, yang Allah lihat adalah proses. Kalau Allah lihat hasil, berarti Nabi Nuh gagal dakwah 900 tahun. Kalau Allah lihat hasil, buktinya Bunda Hajar lari ke Sofa, lari ke Marwah, rezekinya di mana? Allah nggak lihat hasil, Allah lihat proses kita. Jadi hari ini kita ibadah, Pak, nggak usah kita berpikir kita masuk neraka apa masuk surga ya. Ibadah aja, Pak. Selama ibadah kita benar, mengikuti contoh teladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka bismillah. Kita minta rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerja-kerja aja Pak. Kerja nggak ada hubungannya sama rezeki. Karena kerja itu adalah ibadah. Kalau kerja menentukan rezeki Pak, harusnya yang paling banyak dapat rezeki adalah para tukang. Yang pekerjaannya berat. Harusnya dia yang lebih kaya dibanding kita. Tapi faktanya tidak selalu seperti itu. Ya. Jadi kita hanya diberikan oleh Allah akal untuk senantiasa bekerja secara total. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan fatawakkal 'alallah. Ya, jadi ikhtiar saja. Karena itu tugas kita, Pak. Jadi nggak ada istilah bahwa orang yang berikhtiar itu pasti berhasil. Atau orang yang berikhtiar itu pasti gagal. Tidak. Karena ikhtiar itu adalah kewajiban manusia. Itulah kenapa ada anak yang bisa kuliah beasiswa padahal ayahnya hanya supir angkot. Ayahnya hanya tukang becak. Ayahnya hanya tukang roti. Ternyata ini kita ambil ibrah dari Bunda Hajar yang berjuang mencari air ketika Nabiullah Ismail kehausan. 7 kali Pak, jaraknya itu lumayan. Tapi kemudian apakah kemudian Bunda Hajar dapat pertolongan air? Lah. Tapi airnya justru ada di kakinya Nabiullah Ismail. Yang sekarang air itu bermanfaat untuk seluruh dunia, air Zam-Zam. Jadi jangan khawatir Pak, tugas kita ikhtiar saja. Buktinya Bapak hari ini sudah tidak bekerja di kantor, mungkin yang sudah pensiun masih bisa makan, alhamdulillah. Masih bisa hidup, alhamdulillah. Busung lapar? Tidak. Bahkan lebih fokus untuk ibadah, bisa ngaji setiap hari, tilawah Quran nggak ditinggalkan, alhamdulillah. Karena ada kaidahnya Pak, orang yang masih hidup pasti akan dapat jatah rezekinya. Kapan rezekinya itu akan berkurang atau kapan rezekinya itu akan berhenti? Pada saat orang itu meninggal dunia. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, insya Allah kita masih kebagian rezeki. Dan ingat Pak, rezeki tidak selalu berupa uang. Ini bisa ngaji kayak gini rezeki nggak Pak? Rezeki. Ya. Makanya ntar tuh anak-anak muda kita Pak, yang hari ini masih aktif kerja dan sebagainya, akan benar-benar menyesal ketika mereka sudah sepuh Pak. Ya. Kalau tidak memanfaatkan waktu mudanya dengan sebaik mungkin, dia akan menyesal di waktu dia sepuh. Selama ini kemana saja saya? Baca Quran nggak bisa, sibuk kerja, cari duit, ya. Ke masjid aja cuman apa? Lewat doang, ya. Saking nggak punya waktunya buat ke masjid, ya. Karena sibuk. Nanti ketika udah nggak kerja, baru dia merasakan waktu terbuang begitu sangat sia-sia. Kalau nyeselnya di dunia masih mending Pak. Tapi di dalam Quran, di surat Al-Fajr, ada orang yang nyeselnya di akhirat. Apa bunyinya Pak? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, coba dulu waktu saya dikasih hidup, saya beramal soleh. Nyeselnya udah di mana? Di akhirat. Bisa balik lagi nggak Pak? Gak bisa. Jadi kalau nyeselnya sekarang, alhamdulillah. Apalagi masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Ya. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap bahwa ikhtiar kitalah yang kemudian memberikan hasil. Tidak. Karena ikhtiar nggak ada hubungannya dengan hasil. Kita ikhtiar saja secara maksimal, secara total, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya gini, kenapa hari ini kita sakit? Ada 2 kemungkinan. 1, qadarullah.
Kalau dia ngejaga kesehatan, makannya dijaga, ya. Kalau Quran kan ngajarin kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Kita berlebihan, gulanya berlebih jadi diabetes, kolesterolnya berlebih jadi stroke, ya. Purinnya berlebih jadi asam urat. Pertanyaannya, apakah kemudian itu Pak gara-gara salah makan? Jangan sampai kemudian kita nyalain makanan, Pak. Apalagi kadang setiap tahun yang disalahin kambing mulu, Pak. Kambing jadi kambing hitam tuh. Ya. Nih daging kambing apa daging sapi? Kalau daging kambing saya nggak mau terima. Kenapa? Takut kolesterol katanya. Ya Allah karim. Dari mana istilah daging kambing itu kolesterol? Nggak ada, Pak. Ya. Bahkan daging kambing itu adalah daging yang berkah, ya, bukan daging yang ditakuti. Lalu kenapa bisa bikin kolesterol? Ya kitanya bikin gule, ya kan? Ya, salah kita. Tapi kalau kemudian kita udah ikhtiar, Pak, jaga kesehatan, makanan dijaga gitu ya, ternyata hasilnya kemudian kita sakit, maka itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya mohon maaf, Pak, kita telah menjaga tubuh yang Allah amanahkan kepada kita, gitu kira-kira. Tapi kalau setiap hari makannya seblak, tiap hari makannya Indomie, tiap hari minumnya kalau enggak teh manis kayaknya enggak afdol banget. Jangan saling kemudian bilang takdir Allah. Kita dulu yang salahin. Kenapa? Kita ikhtiarnya salah. Istighfar. Maka itulah yang disebut penyakit itu menggugurkan dosa. Kenapa, Pak? Kita sadar bahwa kita salah. Jangan begini, ya Ustadz ngerokok nggak ngerokok juga tetap mati kok. Begitu ngomongnya. Emang bener, Pak, emang bener. Ngerokok nggak ngerokok tetap mati, Pak. Tapi setidaknya ketika nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditanya, fulan, kenapa tuh paru-paru kotor? Kita bisa jawab. Kita punya teman yang banyak ngerokok. Kita kena polusi udara, kita kena knalpot setiap hari naik motor. Tapi kalau kemudian kita jawabnya, ya, saya ngerokok ya Allah. Gimana itu? Jadi jangan salahkan kemudian ya siapa-siapa. Karena setiap yang kita lakukan itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka pilihan, silahkan. Jadi nggak usah berdebat nih, makruh haram, nggak usah debat, nggak usah. Pilihan, silakan mau ngambil yang mana, ya nggak? Tapi nanti setiap pilihan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu bagian dari ikhtiar kita. Jadi kalau kita memilih ya untuk menjaga kesehatan dengan olahraga, kemudian kita angkat beban, itu pilihan. Ya, tapi kalau kita ingin males-malesan, tidur, makan, itu juga pilihan. Sekali lagi, ya, karena ikhtiar itu adalah tugas kita. Hasil urusan Allah. Jadi jangan selalu dibanding-bandingin. Ustadz, itu yang gak olahraga aja juga sehat, itu yang olahraga malah mati. Begitu dibandinginnya. Ya, padahal bukan untuk dibanding-bandingkan. Tapi setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik, walaupun endingnya Allah wafatkan kita dalam keadaan sakit, gitu. Yang keempat, cepat saja. Tadi yang pertama apa? Ibadah. Kedua, doa. Ketiga, ikhtiar. Keempat, Pak, teruslah berbuat kebaikan. Kenapa, Pak? In ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu akan kembali kepada pemiliknya. Seperti cermin, Pak. Wa in asatum falaha. Dan keburukan itu juga akan kembali kepada pemiliknya. Jadi kalau hari ini kita berbuat baik, yang untung siapa, Pak? Diri kita. Kenapa, Pak? Ustadz, saya udah berbuat baik sama dia. Tapi kenapa dia nggak berbuat baik sama kita? Itu bukan urusan kita. Makanya Syekhut Tarbiyah, beliau pernah memberikan pesan, Pak. Ingat dua hal dan lupakan dua hal. Yang pertama, apa yang perlu kita ingat?
kebaikan orang lain kepada kita. Selalu ingat Pak. Yang kedua, kesalahan kita kepada orang lain. Kenapa? Jangan sampai kemudian dia nanti minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah selangkah lagi Pak masuk surga, tiba-tiba ada yang tunjuk tangan, ya Rabb, jangan sampai tuh orang masuk surga dulu, dia zalim sama kita, gitu. Ya. Jadi makanya beliau ngajarkan, ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan Pak. Satu, kebaikan kita sama orang lain. Nggak usah diingat-ingat Pak. Ini masjid kalau bukan, nggak kebangun ini kalau bukan aneh. Masya Allah. Nggak perlu diingat-ingat ya kebaikan kita sama orang lain. Biarkan Allah dan malaikat yang menyaksikan kebaikan kita. Kenapa? Sekecil apapun kebaikan, Allah akan membalasnya. Betul? Surat apa itu Pak? Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, walaupun sebesar biji dzarrah, pasti akan melihat balasannya. Jadi nggak perlu Pak validasi, nggak perlu pengakuan makhluk. Berbuat baik aja. Biarin orang lihat atau enggak, orang apresiasi atau tidak, orang muji atau tidak, istri muji atau tidak, suami muji atau tidak, nggak ada urusan. Urusan dia sama Allah, urusan kita sama Allah. Tuh, terus berbuat kebaikan. Kenapa Pak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita dicintai sama pemilik alam jagat raya ini Pak. Kira-kira gimana? Wah, udah dicintainya sama pemilik alam jagat raya ini, beres Pak. Kita dicintai sama pemilik bulak macan aja kayaknya gimana deh tuh. Udah anteng banget kan? Ya, apalagi dicintai sama pemilik alam jagat raya ini, Masya Allah. Yang terakhir, ya, yang terakhir, jangan berhenti belajar. Yang terakhir apa Pak? Jangan berhenti belajar. Karena kita ini harus terus bertumbuh. Daun Pak, kalau udah warnanya coklat, kematangan, ya, dia akan jatuh, gugur. Buah juga begitu. Makanya jadilah kita terus hijau, terus belajar. Ya. Jangan ngelihat siapa yang bicara Pak. Kan begitu ya. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah siapa yang dia bicarakan, tapi jangan lihat siapa yang berbicara. Ya. Kalau yang dibicarakan Quran Sunnah, yang dibicarakan adalah perkataan para ulama salih, yang dibicarakan adalah kebaikan, maka ambil. Ya. Jadi jangan kemudian kita lihat dulu nih warnanya apaan, gitu. Kira-kira telunjuknya goyang-goyang apa kagak? Ya, dia kunut apa enggak? Ya Allah, udah bukan zamannya lagi, Pak. Ya, sekarang zamannya tuh kita harus bersatu. Yang kita lawan tuh sekarang LGBT. Tuh Pak, yang kita lawan sekarang HIV, yang kita lawan sekarang liberalisme. Itu Pak musuh kita. Kemarin waktu kita ngumpul Pak dengan para ulama, wali kota Bekasi bilang Pak, menitipkan sesuatu sama kita. Apa beliau bilang? Bekasi penderita LGBT sudah 6.000. Paling banyak di Bekasi Selatan. Orang yang terjebak judol dan pinjol paling banyak di Bekasi Utara. Ini data dari wali kota Bekasi. Kira-kira prestasi bukan? Di Jawa Barat Pak, kemarin di Garut saya baca 6.000 kasus perceraian. Dan setiap tahunnya di Jawa Barat itu 400.000 kasus perceraian. Kita masih ngomong kunut nggak kunut, masih ngomong Allahu Akbar.
Dan rata-rata Pak LGBT itu sekarang mereka cari mangsanya siapa Pak? Anak-anak Pak. Makanya anak-anak SMP, anak-anak SMA, dan bahkan kemarin yang viral-viral kan ciuman di kampus. Ya, subhanallah. Makanya ini yang perlu kita apa? Kita perlu apa? Waspada. Ya. Belum lagi kemarin di Kerawang kan, yang ada tempat hiburan isinya seperti itu. Ya, makanya jangan pernah berhenti belajar. Terus apa? Teruslah kita belajar. Ya. Karena menuntut ilmu agama itu hukumnya apa Pak? Wajib ain, bukan wajib kifayah. Jadi ketika kita merasa bahwa kita membutuhkan ilmu agama, sampai mati kita belajar. Dan insya Allah kalau kita melakukan 5 aktivitas ini merupakan bagian dari cara kita untuk menjadi orang-orang yang mulia, maka inilah cara terbaik untuk kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bukankah itu cita-cita kita semua? Bukankah itu harapan kita semua bagaimana kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah? Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamalul wujudi bi dzikril ilah wa tasful hayatu